Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11 jurusan Kebidanan program studi Diploma 4 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Semarang. Di sini kami akan membahas hasil diskusi kami tentang gametogenesis. Adapun anggota kami yaitu saya Naila, kemudian ada Mariza, Farha, Anindita, Sylvia, Zahra, dan Shelly. Teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu gametogenesis? Jadi, gametogenesis berasal dari dua kata, yaitu gamet yang berarti sel kelamin dan genesis yang berarti peristiwa pembentukan. Secara keseluruhan, gametogenesis merupakan peristiwa pembentukan sel gamet atau sel kelamin pada makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan melalui pembelahan sel secara meiosis. Gametogenesis ini menghasilkan sel-sel kelamin haploid yang membawa separuh jumlah kromosom dari sel diploid. Proses pembentukan gamet terbagi menjadi dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama, kita akan membahas tentang spermatogenesis. Apa sih spermatogenesis? Nah, spermatogenesis adalah siklus lengkap produksi dan pematangan sperma. Proses spermatogenesis menjadi bagian penting dalam reproduksi, karena pada tahap inilah sperma terbentuk sebelum akhirnya bertemu dengan sel telur di tubuh wanita. Pria menghasilkan sperma setiap hari, tetapi siklus regenerasi sperma penuh atau spermatogenesis itu membutuhkan waktu sekitar 64 hari. Ini adalah siklus lengkap produksi dan pematangan sperma. Struktur spermatogenesis. Pertama, spermatogonium terbentuk dari 46 kromosom dan 2 N kromatid bersifat diploid. 2. Mitosis menghasilkan spermatosit primer. 3. Meiosis 1 menghasilkan spermatosit sekunder sama besar dan bersifat haploid. 4. Meiosis 2 spermatosit sekunder membelah diri menjadi 4 spermatid. Yang terakhir, diferensiasi sel sperma. Spermatogonium. Tahap pertama yang terjadi pada spermatogenesis ini dihasilkan oleh testis. Bentuk dari spermatogonium adalah 46 kromosom dan 2 N kromatid. Spermatosit primer. Di tahap ini, spermatosit primer terbentuk dari 46 kromosom dan 2 N kromatid. Selanjutnya, spermatosit sekunder. Pada tahap ketiga ini terjadi perubahan spermatosit primer karena terjadi pembelahan secara meiosis. Spermatosit sekunder terbentuk dari 23 kromosom dan juga 1 N kromatid. Spermatid ini merupakan meiosis dari spermatosit sekunder. Di sini juga terjadi pembelahan secara meiosis. Yang kedua menjadi 4 spermatid sama besar dan sama bentuk. Spermatid terbentuk dari 23 kromosom dan 1 N kromatid. Selanjutnya adalah spermatozoa. Dapat dikatakan jika tahap ini merupakan tahap pematangan atau diferensiasi dari spermatid. Spermatozoa terbentuk dari 23 kromosom dan 1 N kromatid. Nantinya di tahap ini spermatozoa yang matang siap untuk dikeluarkan dalam bentuk air mani. Seluruh proses pembentukan sperma ini dimulai dari belum matang hingga akhirnya siap untuk dikeluarkan membutuhkan waktu kurang lebih 74 hari. Tahap pembentukan sel sperma ini terjadi secara terus-menerus selama seorang pria hidup. Dalam prosesnya, ada lebih dari 300 juta spermatozoa yang akan diproduksi setiap harinya. Namun, sayang dari sekian banyak yang dihasilkan hanya ada sekitar 100 juta sel sperma saja yang berhasil matang dengan sempurna hingga tahap akhir. Sel sperma memiliki ukuran yang sangat kecil, sekitar 0,05 mm, sehingga membutuhkan bantuan mikroskop untuk dapat diamati. Sel sperma yang telah matang terdiri dari beberapa bagian tubuh, mulai dari kepala yang berbentuk lonjong dan datar, midpiece atau leher, serta ekor yang panjang dan bergelombang. Proses pembentukan gamet yang kedua yaitu oogenesis. Apa sih yang dimaksud dengan oogenesis itu?
Oogenesis adalah suatu proses pembentukan dan pematangan sel telur pada wanita yang terjadi pada ovarium atau indung telur. Sebenarnya, sel telur pada wanita sendiri sudah ada sejak ia berusia 8 hingga 20 minggu saat ia berada dalam kandungan, dan ovarium yang ada pada embrio memiliki sekitar 600.000 sel oogonium atau sel induk telur. Oogonium itu memperbanyak diri dengan cara mitosis atau membelah diri sampai jumlahnya sekitar 7 juta oosit primer. Namun, jumlah tersebut akan terus berkurang seiring berjalannya waktu hingga janin lahir. Struktur oogenesis. Pertama, oogonium menghasilkan satu sel ovum fungsional. 2. Mitosis menghasilkan oosit primer bersifat diploid. 3. Meiosis 1 menghasilkan oosit sekunder dan badan polar 1 dengan ukuran yang berbeda. 4. Meiosis 2 oosit sekunder membelah menjadi dua ukuran yang berbeda juga. Bagian yang besar dinamakan ootit dan yang kecil bernama badan polar 2. Bagaimana sih proses terjadinya oogenesis? Pada perempuan, oogenesis dimulai dengan proses folikulogenesis, oositogenesis, dan ootidogenesis. Oogonium memasuki meiosis selama perkembangan embrio lalu menjadi oosit. Meiosis sendiri dimulai dengan replikasi DNA dan persilangan meiosis, kemudian berhenti di fase awal. Fase selanjutnya dari ootidogenesis terjadi ketika oosit primer berkembang menjadi ootit. Perkembangan tersebut dicapai dengan proses meiosis. Oosit primer menurut definisi biologisnya adalah sel yang fungsi utamanya membelah diri melalui proses meiosis. Namun, meskipun proses ini dimulai pada usia prenatal, oogenesis dapat berhenti pada profase 1. Pada akhir kehidupan janin, semua oosit yang masih merupakan oosit primer telah berhenti pada tahap perkembangan ini dan disebut diktiat. Selanjutnya, setelah menarche atau yang disebut menstruasi pertama, sel-sel ini kemudian terus berkembang, meski hanya sedikit yang melakukannya setiap siklus menstruasi. Kesimpulan pada materi ini yaitu gametosis merupakan peristiwa pembentukan sel gamet atau sel kelamin pada makhluk hidup melalui pembelahan sel secara meiosis. Proses pembentukan gamet terbagi menjadi dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis adalah siklus lengkap produksi dan pematangan sperma yang terjadi pada pria. Struktur spermatogenesis yaitu spermatogonium, mitosis, meiosis 1, meiosis 2, dan diferensiasi. Sedangkan urutan prosesnya yaitu spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, dan spermatozoa. Selanjutnya yaitu oogenesis. Oogenesis adalah suatu proses pembentukan juga pematangan sel telur atau ovum pada wanita yang terjadi di ovarium atau indung telur. Struktur oogenesis yaitu oogonium, mitosis, meiosis 1, dan meiosis 2. Urutan prosesnya yaitu folikulogenesis, oositogenesis, dan terakhir adalah ootidogenesis. Nah, segitu dulu ya penjelasan tentang gametogenesis dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah bersedia untuk menonton.